Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom, Mojojua. Selamat pagi untuk kita semua, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi di pagi hari ini di edisi Sapaan Teduh kita, Klasis Jakarta, Kalimantan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, kita tetap merindukan firman Tuhan menyapa kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami akan mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Biarlah kehidupan kami tetap sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di pagi hari ini kami merindukan firman-Mu menyapa kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang terkasih. Firman Tuhan di pagi hari ini di hari Senin 2 Februari 2026 menyapa kita melalui Mazmur 106 ayat 3. Mazmur 106 ayat 3. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Kami akan membacakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Mazmur 106 ayat 3. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kalimat mengatakan puncak dari pencarian makna hidup manusia adalah kebahagiaan. Kami ulang, puncak dari pencarian makna hidup manusia adalah kebahagiaan. Artinya apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, apapun yang sedang kita perjuangkan saat ini, puncaknya semua adalah bagaimana kita akan memperoleh kebahagiaan atas apa yang kita perjuangkan. Kami juga setuju dengan kalimat tersebut, bahwa segala sesuatu yang kita perjuangkan di dunia ini adalah untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Baik itu kebahagiaan untuk diri sendiri, kebahagiaan untuk keluarga, dan kebahagiaan untuk orang-orang yang kita kasihi di dalam persekutuan, begitu juga di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Firman Tuhan yang menyapa kita, yang telah kita baca bersama di pagi hari ini dengan sangat jelas mengatakan bahwa puncak dari segala sesuatu yang kita perjuangkan itu adalah kebahagiaan. Ternyata firman Tuhan mengatakan syarat untuk mendapatkan kebahagiaan itu ada dua. Syarat untuk mendapatkan kebahagiaan itu ada dua berdasarkan Mazmur 106 ayat 3. Kita melihat yang pertama, syarat untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah ketika berpegang pada hukum. Tentu hukum yang dimaksud di sini adalah hukum Allah. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya di bagian yang kedua, syarat untuk mendapatkan kebahagiaan selanjutnya adalah melakukan keadilan di setiap saat. Jadi dua yang ditawarkan oleh pemazmur yang harus kita lakukan sehingga kita bisa memperoleh kebahagiaan itu. Yang pertama adalah hidup dalam hukum Allah, kemudian yang kedua melakukan keadilan setiap saat. Sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalimat firman Tuhan ini adalah sebuah teguran, merupakan sebuah teguran dan merupakan sebuah pengingat kepada bangsa Allah pada saat itu. Mengapa kami mengatakan demikian? Di mana pada saat itu Allah yang merupakan sebagai pemilik
kehidupan yang telah memilih bangsanya, bangsa Israel pada saat itu, ternyata telah menjadi nomor 2 bagi mereka, bagi bangsanya sendiri. Allah telah menjadi nomor 2, kemudian Allah diabaikan oleh bangsa yang dipilihnya. Bangsa Allah tidak lagi hidup dalam hukum-hukum Allah, dan mereka hidup dalam ketidakadilan. Mereka tidak hidup lagi dalam hukum Allah dan hidup dalam ketidakadilan. Ini adalah sebagai bukti bahwa Allah sudah dinomor 2-kan. Firman Tuhan ini mau mengingatkan bahwa kesenangan umat mengabaikan hukum, bahwa syarat untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah berpegang pada hukum. Ternyata itu yang mereka abaikan. Tentunya hukum yang dimaksud adalah hukum Allah seperti yang kami sampaikan tadi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berpegang pada hukum Allah adalah hidup di dalam kebenaran. Tentu bagaimana hidup di dalam kebenaran, kita sebagai orang percaya, kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan tentunya sudah sangat paham bagaimana hidup di dalam kebenaran. Dan mungkin ada juga kita yang bertanya, bagaimana di masa kini kita bisa mendengar atau mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah, ataupun apa yang dimau oleh Allah melalui kita, diinginkan oleh Allah dari kita. Tentunya Alkitab adalah merupakan sebuah tulisan yang diwahyukan. Alkitab adalah merupakan sebuah tulisan yang diwahyukan untuk menjadi ukuran kita, hidup di dalam kebenaran. Di tahun ini GBKP mencanangkan relasi dengan Allah. Artinya salah satu cara kita untuk menguatkan relasi dengan Tuhan adalah ketika kita memberi waktu untuk mau membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Alkitab, yang tertulis di dalam Alkitab setiap saat. Kemudian cara kita untuk memperoleh kebahagiaan selanjutnya adalah seperti yang kami katakan tadi, hidup dalam keadilan setiap saat. Yang perlu kita garis bawahi adalah setiap saat, artinya tetap konsisten dalam situasi apapun dan dimanapun. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sudah sangat jelas cara untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah hidup di dalam hukum Allah ataupun hidup dalam kebenaran, dan tetap menjalankan keadilan di dalam setiap saat. Untuk mengawali setiap aktivitas kita di hari ini, kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini adalah bangsa pilihan Allah. Kita bersyukur diingatkan oleh firman Tuhan, sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap hidup dalam kebenaran dan keadilan. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, posisi jabatan apapun yang sedang kita pegang, hiduplah di dalam kebenaran dan hiduplah di dalam keadilan dengan konsisten. Tuhan memberkati kita, Tuhan tetap mengajari kita, dan Tuhan yang mengingatkan kita, sehingga kehidupan kita tetap mencerminkan kebenaran dan keadilan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang menyapa kami, yang mengingatkan kami bahwa syarat untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah hidup di dalam hukum Allah dan hidup di dalam kebenaran, keadilan secara konsisten. Ajari kami dan tetap bimbing kami sehingga kami mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bapak yang terkasih, pada kesempatan ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Klender. Biarlah kiranya kasih karunia dari Tuhan tetap memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Klender. Tuhan memberkati serayan Tuhan, Tuhan memberkati pendeta kami dan juga naras beserta keluarga. Tuhan juga memberkati untuk pertua diaken kami dan pertua diaken emeritus yang tetap setia di dalam melakukan pelayanan Tuhan, dan beserta keluarga juga Tuhan tetap memberkati. Dan seluruh jemaat Tuhan, Engkau memberkati di dalam setiap pekerjaan mereka, Engkau memberkati dalam setiap usaha-usaha mereka. Dan jika pada saat ini ada yang bergumul di dalam kesehatan, ada yang bergumul di dalam perekonomian, dan di dalam pergumulan-pergumulan yang lainnya, biarlah melalui doa kami memohon kepada Tuhan, Tuhan hadir bagi mereka, Tuhan hadir
menjadi solusi bagi kehidupan mereka. Engkau memberkati juga setiap program pelayanan yang ada di GBKP Runggun Klender, baik secara Runggun, secara PJJ, begitu juga program di dalam setiap kategorial. Biarlah melalui pelayanan yang mereka lakukan dalam setiap wilayah pelayanan mereka, nama Tuhan yang tetap dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, inilah yang menjadi doa kami, dan kami akan tutup doa ini seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita. Tuhan memberkati. Salam dari GBKP Runggun, Banjarmasin.